Di dalam Alkitab, ada sebuah kejadian seperti ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus berkunjung ke rumah seorang ahli Taurat. Orang itu bernama Simon. Selama berkunjung, seorang wanita membawa minyak wangi baru untuk mengurapi kaki yang telah dicuci, mengeringkannya dengan rambutnya, dan terus-menerus mencium kaki Tuhan. Wanita ini adalah seorang di kota. Mungkin adalah seorang pelacur. Wanita ini sangat mengasihi Tuhan. Sangat-sangat mengasihi Tuhan, apalagi sangat mencintai. Dia pernah melakukan banyak dosa. Saudara ingin bertanya kepada saudara sekalian, sejak saat itu, dia mengenal Tuhan, yang sangat mencintai minuman keras sejak saat itu. Apakah dia akan terus berbuat dosa? Tidak. Jawaban yang benar. Seorang saudari berkata tidak akan lagi. Dia tidak akan berbuat dosa lagi. Mengapa wanita ini tidak akan berbuat dosa lagi setelah itu? Karena satu alasan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Sejak saat itu, dia sudah percaya kepada Tuhan. Sebelumnya, dosa yang dia lakukan dikendalikan oleh siapa? Dia tidak mengenal Tuhan. Dikendalikan oleh setan. Maka setan mengendalikan rohnya dengan keinginan untuk berdosa. Membuat dia terus berbuat dosa, dan berbuat banyak kejahatan. Kemudian dia merasa tak dapat diselamatkan. Merasa sangat berhutang kepada Tuhan. Kemudian dia mendengar bahwa anak Tuhan datang ke dunia. Dia sangat mengasihi anak Tuhan itu, yaitu Yesus. Karena sangat mencintai. Saat dia sangat mencintai Tuhan, dia berkata, "Anakku, jangan khawatir. Dosa-dosamu sudah diampuni. Pergilah dengan damai. Imanmu menyelamatkanmu." Kemudian Tuhan berkata kepada wanita itu, "Imanmu menyelamatkanmu. Jadi karena imanmu yang menyelamatkanmu." Apakah Kristus menyelamatkan wanita itu sejak saat itu? Ya. Kristus menyelamatkan wanita itu sejak saat itu. Membuatnya tidak lagi menjadi pelacur. Dan berhenti berbuat dosa. Saudara percaya hal ini? Ini nyata dan dapat dipercaya. Karena wanita ini, apakah dia berdosa atau tidak? Dia sendiri tidak tahu. Awalnya dia mungkin tahu itu dosa. Tapi dia tidak bisa memperbaikinya sendiri. Karena saat itu anak Tuhan belum muncul. Dia belum mengenal Tuhan. Dia dikendalikan oleh siapa? Dikendalikan oleh setan. Diperintah oleh iblis. Dengan kekuatan besar setan mengendalikan wanita itu. Menggerakkannya untuk berbuat dosa. Tetapi sejak dia meneteskan banyak air mata. Dan datang ke hadapan Tuhan. Menggunakan air mata membasahi kaki Tuhan. Mengeringkannya dengan rambut. Dan terus-menerus mencium kaki Tuhan sejak saat itu. Dia sangat mengasihi orang ini. Semoga Yesus sangat mengasihi wanita itu. Dan wanita tersebut. Karena Yesus mengasihi wanita itu. Apakah Yesus mampu menyelamatkan dia? Sehingga dia tidak lagi berdosa? Tentu saja. Karena Tuhan berkata, "Anakku, jangan takut. Dosa-dosamu sudah diampuni." Kemudian Tuhan berkata lagi, "Anakku, pergilah dengan damai. Karena imanmu menyelamatkanmu." Siapa yang menyelamatkan wanita itu? Siapa yang membuat dia tidak berdosa lagi? Itulah Tuhan Yesus yang kita cintai. Karena wanita itu percaya kepada Tuhan. Dan memiliki iman kepada Yesus. Maka Tuhan berkata, "Imanmu menyelamatkanmu." Sejak saat itu, Tuhan Yesus menyelamatkan wanita itu. Membuat dia tidak berbuat dosa lagi. Itulah keselamatan bagi wanita itu. Inilah misteri kebenaran. Jadi, dengan kata lain, siapa yang mengatur wanita ini? Dulu, ia berada di bawah kekuasaan. Tetapi setelah ia diperintah oleh Tuhan yang sangat mengasihi, Tuhan juga mengasihinya. Maka, Tuhan mau menyelamatkannya. Mulai dari saat itu, wanita ini diselamatkan. Setelah diselamatkan, ia tidak lagi dikendalikan oleh setan. Jiwanya tidak lagi berada di bawah kekuasaan setan. Melainkan berada di bawah pimpinan Anak Allah, Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yesus Kristus itu kudus, adil. Yesus Kristus bukan hanya soal kekudusan dan keadilan. Dia tidak mungkin membiarkan wanita ini berbuat dosa. Kecuali, ya, jika Yesus Kristus yang dulu adalah benar-benar kudus dan adil. Dia adalah adil. Dia memiliki kekuatan untuk membuat wanita ini tidak lagi berbuat dosa. Maka dikatakanlah, imanmu telah menyelamatkanmu. Karena itu, hari ini kita berkata bahwa kita bersekutu dengan Tuhan karena apakah Tuhan nanti akan menyelamatkan kita dari kekuasaan kegelapan? Apakah Yesus Kristus akan menyelamatkan kita dari belenggu dosa? Apakah Yesus Kristus akan menyelamatkan kita dengan memindahkan kita dari tangan setan? Karena sebelumnya kita berada di bawah kekuasaan setan. Sekarang kita berada di bawah pimpinan Tuhan Kristus. Apakah dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kita? Saudara-saudara, menurut kalian, apakah kekuatan Tuhan lebih besar atau kekuatan setan yang lebih besar? Tuhan memiliki kekuatan yang lebih besar. Tuhan sekarang setara dengan Allah. Sementara setan hanyalah makhluk ciptaan. Bahkan setan di masa depan juga bisa dihancurkan. Jadi, bayangkanlah bahwa kekuasaan Tuhan Kristus, yang bersama Bapa menciptakan langit dan bumi, jauh lebih besar daripada setan. Oleh karena itu, cukup kita menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Mulai dari saat ini, aku menyelamatkanmu. Agar setan tidak lagi membelenggumu. Dan agar kamu tidak lagi berdosa setelah ini. Amin."